Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di Yakum Fellowship. Perkenalkan, nama saya Dewi Hargianti dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Paraan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita doa bersama. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan rendah hati kami dapat mendengarkan, menerima, dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan akan kita dengar dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Patuh atau senantiasa tunduk, bisa kepada Tuhan, pemerintah, dan lain sebagainya. 2. Tidak berlaku curang dan setia. Kemudian yang ketiga, saleh atau kuat beribadah. Beberapa alasan mengapa orang bersikap patuh atau taat. Misalnya taat pada peraturan, karena orang sadar bahwa dengan bersikap patuh pada peraturan, maka akan tercipta lingkungan, keluarga, sekolah, serta masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan juga menyenangkan. Lalu alasan mengapa orang harus taat pada perintah Tuhan? Karena ada kesadaran itu memang yang dikehendaki Tuhan, agar kehidupannya tetap berada pada karya penyelamatan Allah. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur dan cintanya kepada Tuhan, juga membuat orang itu lebih dekat dengan Tuhan, kemudian semakin menguatkan dan mendewasakan imannya. Hidup di dalam ketaatan dalam hal apapun tentu tidaklah mudah. Hal ini bisa berhubungan dengan seberapa dalam pengenalan dan penghayatan akan panggilannya, tantangan atau risiko yang dihadapi, faktor dari dalam wujud ketidaksabaran, keegoisan, kemalasan, dan masih banyak lagi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa Yesus membayar bea atau pajak untuk berkunjung ke Bait Allah memang wajar dilakukan sebagai bentuk penggalangan dana untuk operasional dan kegiatan di Bait Allah. Untuk membayar bea itu, Yesus menyuruh Simon memancing ikan di danau dan mendapatkan uang dari mulut ikan itu. Bagi Simon, perintah itu sepertinya tidak masuk akal. Mana mungkin dapat menemukan uang dalam mulut ikan? Namun dalam ketidaktahuannya, Simon tetap melakukan perintah Tuhan. Simon bersedia melakukan atau menaati perintah Tuhan karena Simon mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dari peristiwa ini kita dapat memahami bahwa ketaatan pada komitmen panggilan itu ternyata juga perlu didasari oleh pengenalan, kepercayaan, dan sikap aktif, sebagaimana Simon yang tetap setia dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus menyadari bahwa semua profesi, pekerjaan, atau apapun yang sedang kita kerjakan dan menjadi tanggung jawab kita pada saat ini adalah panggilan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, selama yang kita lakukan itu dirindukan dan dikehendaki oleh Tuhan, itu pasti yang terbaik dan membangun hidup kita. Kesadaran dan ketaatan ini yang terus menjadikan kehidupan kita terhubung dengan Allah dan menghidupi panggilan kita. Tuhan mau supaya kita melakukan dan mengerjakan itu semua dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan hati kita ini adalah bukti dari ketaatan kita kepada Dia. Taat, ketaatan adalah karakter yang perlu ditumbuhkan, dihidupi terus-menerus, tanpa adanya pembiasaan yang berawal dari kesediaan untuk taat, maka akan sulit untuk menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup, baik dalam hal menaati peraturan yang dibuat oleh manusia maupun mentaati firman Tuhan. Sebenarnya prinsip ketaatan itu sederhana. Jadikanlah itu menjadi kebiasaan sampai kita merasa tidak damai sejahtera ketika kita hendak melanggar aturan yang seharusnya kita taati. Sekali lagi, ini bukanlah perkara mudah karena selalu ada tantangan dan ujian atas ketaatan kita. Namun sambil menatap dampak positifnya ketika ketaatan itu sudah mendarah daging dalam diri kita, niscaya kita akan lebih termotivasi untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian hidup yang tidak terpisahkan. Di ayat 27, Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus dan para murid sebuah keteladanan, yaitu memberi contoh dengan membayar pajak atau bea Bait Allah. Ia Allah, namun ia juga mau merendahkan diri dan memberikan keteladanan. Ia mengajar, melayani, dan menjawab pergumulan manusia. Ia memelihara tatanan yang ada dan melandasinya dengan pemahaman yang benar. Kehadirannya menyatakan kebenaran, ketaatan, dan mewujudkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buktikan ketaatan kita dengan hidup tunduk pada kehendak dan perkenanannya, bahwa Ia adalah yang utama dalam hidup ini, dan kita sanggup mempercayakan hidup kita kepadanya. Mari kita tetap setia kepadanya di tengah pergolakan hidup yang sedang kita hadapi. Setia padanya berarti mengikutinya dengan keteguhan hati,
di tengah pergolakan hidup yang terjadi. Seberapa besar pergumulan kita, seberapa sibuk dan padatnya pekerjaan kita, mari kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuntun langkah kami senantiasa untuk hidup dalam panggilan-Mu, sehingga semakin hari kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk mempermuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Berdoa untuk Yakum di mana kami ada di sana untuk bersama-sama melayani. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati agar kami semakin bertumbuh, bersinar, berbuah dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.